Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolbi Arya Ramadan dari SI 401 Sistem Informasi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Bisnis Intelijen. Yang pertama yaitu adalah jelaskan apa yang dimaksud bisnis intelijen dan berikan contoh aplikasinya. Jawabannya itu bisnis intelijen atau BI adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data yang dihasilkan oleh perusahaan. BI merupakan sekumpulan teknik dan alat yang digunakan untuk mentransformasi data menjadi sebuah informasi yang dapat berguna dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Berikut adalah beberapa definisi dan contoh dari aplikasi bisnis intelijen. Bisnis intelijen bisa didefinisikan sebagai sebuah aktivitas atau profesi yang menggunakan data, di mana data tersebut akan dianalisis dan dikonversi untuk mendapatkan insight yang bisa digunakan oleh perusahaan. BI adalah peran yang membuat hasil analisa pada sebuah bisnis agar dapat dijadikan rujukan perusahaan dalam bekerja dengan staf lainnya. Contoh daripada aplikasi bisnis intelijen itu BI mempunyai peran yang penting bagi perusahaan dengan membantu perusahaan dalam membuat keputusan manajemen berdasarkan data periode sekarang atau sebelumnya, serta membantu perusahaan dalam melakukan pengawasan dan perencanaan dalam mengambil keputusan yang strategis dan efektif pada masa mendatang. Contoh penerapan BI dalam perusahaan yaitu tren makanan ringan pada saat bulan Ramadan, di mana perusahaan dapat menggunakan data untuk menentukan teknik dan kebijakan paling efektif. Contoh lain yaitu sebuah instansi rumah sakit ingin mengetahui kebutuhan kamar, tipe apa yang perlu ditingkatkan. Setelah mendapatkan data, tugas selanjutnya untuk bisnis intelijen adalah dengan mengelompokkan jumlah pasien berdasarkan usia, kelas, dan lain-lain. BI juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi cara untuk meningkatkan profit, menganalisis perilaku konsumen, membandingkan data dengan pesaing, track performance, atau melacak kinerja, mengoptimalisasi proses operasional perusahaan, memprediksi kesuksesan perusahaan, melihat tren pasar, dan menemukan isu-isu atau masalah. Dalam keseluruhan, bisnis intelijen membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik dan efektif dengan menggunakan data yang tersedia. Nomor 2, soalnya itu, jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Power BI. Berikut adalah langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Power Business Intelligence. Yang pertama yaitu unduh dan install aplikasi Power Business Intelligence Desktop dari situs resmi Microsoft. Buka Power BI Desktop setelah proses instalasi selesai. Sambungkan ke sumber data Anda dengan memilih Get Data. Pada menu Home, pilih jenis sumber data yang Anda ingin sambungkan dan ikuti instruksi untuk menghubungkannya. Setelah data terhubung, Anda dapat membersihkan, mengubah, dan memodelkan data menggunakan fitur Power Business Intelligence Desktop. Kelima, buat visualisasi dan laporan dengan menambahkan elemen visual seperti grafik, tabel, dan diagram. Anda juga dapat memilih visual yang diinginkan dari panel visualisasi. Atur tata letak dan format visualisasi sesuai kebutuhan Anda. Anda dapat menggunakan panel format untuk mengubah warna, ukuran, dan gaya visualisasi. Terbitnya laporan Anda ke Power BI Service dengan memilih Publish. Pada menu Home, Anda dapat diminta untuk masuk ke akun Microsoft 365 Anda. Setelah laporan terbit, Anda dapat berbagi laporan dengan orang lain dan mengatur izin akses.
Anda juga dapat menambahkan gambar, video, dan elemen lainnya ke dalam dashboard Anda di Power BI Service. Anda dapat menyimpan file gambar secara online dan membuatnya ke dashboard. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dengan Power BI antara lain, yaitu menghubungkan ke berbagai sumber data seperti Excel, SQL, Server, dan SharePoint. Membersihkan dan memodelkan data untuk analisis proses lebih lanjut. Membuat visualisasi dan laporan yang interaktif dan informatif. Terbitnya laporan ke Power BI Service untuk berbagi dengan orang lain. Menambahkan gambar, video, dan elemen lainnya ke dalam dashboard Anda di Power BI Service. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut dan menggunakan fitur-fitur Power BI Desktop dan Power BI Service, Anda dapat membuat laporan yang interaktif dan informatif untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Power Business Intelligence dan Tab. Kemudian yaitu yang nomor 3 ya, soalnya jelaskan perbedaan dari penggunaan Power BI dan Tableau. Jawabannya itu Power BI dan Tableau adalah dua aplikasi yang digunakan untuk menganalisis dan visualisasi data. Berikut adalah perbedaan antara penggunaan Power Business Intelligence dan Tableau. Yang pertama itu adalah harganya. Tableau lebih mahal daripada Power BI yang membutuhkan biaya lisensi yang cukup tinggi. Power Business Intelligence lebih bersahabat untuk perusahaan kecil dan menengah. Kemampuan visualisasi data, Tableau lebih fokus ke visualisasi tingkat lanjut yang cocok digunakan untuk data berjumlah besar. Sementara Power BI cocok untuk digunakan keperluan bisnis intelijen. Kemudian ada kemudahan penggunaan. Power Business Intelligence jauh lebih mudah digunakan oleh pengguna awam. Sementara Tableau menjadi tools yang ditargetkan untuk user advance. Sumber data Power Business Intelligence dapat memvisualisasikan data yang telah dimasukkan atau data yang sudah terkoneksi oleh sistem ketiga. Sementara Tableau memungkinkan pengguna untuk mengambil berbagai ukuran data ke dalamnya untuk diolah. Yang kemudian itu ada Customer Support. Tableau memiliki customer support yang lebih baik daripada Power Business Intelligence. Dalam keseluruhan, Power Business Intelligence dan Tableau memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Power BI lebih cocok digunakan untuk perusahaan kecil dan menengah dengan harga yang lebih terjangkau dan mudah digunakan oleh pengguna awam. Sementara Tableau lebih cocok digunakan untuk data berjumlah besar dan memiliki kemampuan visualisasi data yang tingkat lanjut. Kemudian ada soal nomor 4 yaitu, menurut Anda, apakah bisnis intelijen penting dalam sebuah perusahaan dan apa urgensi yang tersedia di dalam aplikasi bisnis intelijen? Jawabannya itu adalah bisnis intelijen atau BI merupakan elemen yang sangat penting dalam dunia bisnis saat ini dan di masa yang akan datang. Berikut adalah urgensi yang tersedia pada aplikasi bisnis intelijen. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Dengan adanya BI, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi dengan lebih baik. BI membantu dan mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk mendapatkan informasi yang dapat komprehensif dan akurat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang ada, perusahaan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki situasi. Yang kedua yaitu adalah pengukuhan kinerja BI memungkinkan perusahaan untuk mengukur kinerja mereka dengan lebih efektif dengan analisis data yang lebih mendalam. Perusahaan dapat melihat tren, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan memonitoring pencapaian tujuan bisnis. Hal ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan mengoptimalkan kinerja mereka. Yang ketiga itu pengambilan keputusan yang lebih baik. Aplikasi bisnis intelijen menyediakan informasi yang relevan dan real-time kepada pengambil keputusan dalam perusahaan. Dengan memiliki akses data yang lebih akurat dan terkini, pengambilan keputusan dapat membuat keputusan yang lebih baik lagi dan berdasarkan fakta. Hal ini membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis dan mengambil langkah-langkah yang strategis. Efisiensi operasional. BI dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional mereka. Dengan menganalisis data operasional, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang dibutuhkan perbaikan, dibutuhkan optimalkan bisnis, dan mengurangi biaya yang tidak perlu.
Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan perusahaan. Yang kelima yaitu adanya keunggulan kompetitif. Dalam era bisnis yang kompetitif, memiliki akses ke informasi yang akurat dan terkini adalah kunci untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Dengan menggunakan aplikasi BI, perusahaan dapat menganalisis data pasar, memahami perilaku pelanggan, dan mengidentifikasi peluang bisnis baru. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang dapat memenangkan dalam persaingan. Dalam keseluruhan, tersedianya aplikasi BI sangat penting bagi perusahaan. Dengan menggunakan aplikasi BI, perusahaan dapat mengumpulkan, menganalisis, dan merepresentasikan data dengan baik yang pada gilirannya membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan kinerja, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Kemudian soal nomor 5 itu adalah jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Tableau. Berikut adalah langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Tableau berdasarkan sumber yang diberikan. Yang pertama itu adalah unduh dan install aplikasi Tableau Desktop dari situs resmi Tableau-nya. Anda dapat memilih antara versi trial dan atau menggunakan Tableau publik jika Anda tidak bersifat rahasia. Buka Tableau Desktop setelah proses instalasi selesai. Sambungkan ke sumber data Anda dengan memilih Connect to Data pada menu Home. Pilih jenis sumber data yang diinginkan, lalu sambungkan dan ikuti instruksi untuk menghubungkannya. Setelah data terhubung, Anda dapat memulai visualisasi data dengan membuat worksheet baru. Jenis visualisasi yang diinginkan dari panel itu pilih Show Me dan select saja karya yang sesuai. Atur tata letak format visualisasi sesuai kebutuhan Anda dan juga dapat menggunakan panel Marks untuk mengubah warna, ukuran, dan gaya visualisasi. Kemudian yang terakhir adalah terbitnya laporan Anda ke Tableau Server atau Tableau Online jika Anda ingin berbagi laporan kepada orang lain. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat menggunakan Tableau untuk menghubungkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data dengan cara yang interaktif dan informatif. Demikian presentasi UAS Business Intelligence saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.